Selamat pagi, Bapak Ibu, orang tua murid yang telah hadir pada sosialisasi kita hari ini. Kita tunggu sebentar biar banyak orang tua murid yang join dulu ya, Bapak Ibu. Tunggu sekitar 5 menit. Selamat pagi, Bapak Ibu orang tua murid. Terima kasih atas kehadirannya dalam sosialisasi penilaian tengah semester genap pada hari ini. Sebelum kita memulai, perkenalkan dulu terlebih dahulu, saya Dia Widi Utami sebagai Ketua dari kegiatan PTS Genap tahun ajaran 2021-2022. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini,
kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Bu Lia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum mengawali sosialisasi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan atas berkat dan kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami semua. Tuhan, saat ini kami akan memulai pertemuan dengan orang tua wali murid di SMP Sion ini untuk membahas persiapan PTS minggu depan. Tuhan, semoga Engkau menyertai kami dari awal hingga akhir jalannya sosialisasi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Lia. Dan selanjutnya kita akan memulai sosialisasinya. Saya akan bagikan tampilan sebentar ya. Apakah kelihatan tampilannya? Kelihatan. Oke. Sosialisasi kita hari ini itu tentang PTS genap yang akan diadakan tanggal 1 hingga tanggal 8. Sebelum kita memulai penjelasannya, ada satu ayat yang akan menjadi pedoman saya pada pagi hari ini. Ayatnya itu diambil dari Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mungkin saat ini kita masih punya kekhawatiran karena PTS yang kita hadapi besok itu PTS luring atau tatap muka. Tetapi walaupun PTS besok tatap muka, kita tidak perlu khawatir karena kita punya Tuhan yang selalu memelihara kita dan anak-anak kita. Dan kita tidak boleh goyah karena kita punya jaminan dari Tuhan berdasarkan ayat kita pada pagi hari ini. Sekarang kita akan masuk agenda kita hari ini, penilaian tengah semester genap yang diadakan pada tanggal 1 hingga 8 Maret 2022. Kegiatan PTS genap ini pelaksanaannya adalah luring atau tatap muka. Soalnya kita akan soal bersama dan jadwal pelaksanaannya tanggal 1 hingga 8 itu hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Senin, dan Selasa. Berikut saya tampilkan jadwal PTS yang sudah kami bagikan kemarin. Kita akan membuat jadwalnya ada 3 shift. Shift pertama itu jam 7 hingga jam 9. Shift kedua jam 9.30 hingga 11.30. Shift ketiga jam 12 hingga jam 14.00. Nanti ketika hari Selasa Rabu, shift pertama itu untuk kelas 7 dan 9. Shift kedua itu untuk kelas 8. Dan shift ketiga itu shift khusus. Lalu hari Jumat Sabtu, shift pertama kita balik. Tadi yang siang itu kelas 8. Sekarang kalau Jumat Sabtu, kelas 8 shift pagi atau shift 1. Lalu shift 2 itu kelas 7 dan 9. Shift 3 itu yang khusus. Lalu Senin sama Selasa tanggal 7 sampai 8 Maret. Shift 1 itu kelas 7 dan 9. Shift 2 kelas 8 dan shift 3 khusus. Nanti setelah selesai PTS ini akan ada PTS susulan pada tanggal 9 sampai 11 Maret. Tes susulan ini diperuntukkan untuk siswa yang sakit dan berhalangan hadir ketika tes pada tanggal 1 hingga 8 Maret.
Dan peserta didik yang sudah selesai PTS semuanya akan diadakan PJJ atau belajar dari rumah. Jadi ketika pembelajaran dari rumah ini kita himbau untuk anak-anak menyalakan kamera ketika Zoom. Jadi ketika PJJ ini anak-anak harus menyalakan kamera dari awal hingga akhir pembelajaran. Pembelajarannya ini kan hari Rabu sampai Jumat, berarti sesuai jam pelajaran jadwal mereka. Jadi bisa nanti pembelajaran biasa atau guru mengadakan remedi dari rumah. Nanti kita akan pembelajaran normal kembali pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022. Nanti untuk shift 3 ini kan shift khusus. Shift khusus ini kita fasilitasi untuk anak-anak yang menghindari kerumunan. Itu kita memberikan ada 7 ruang. Nanti setiap ruangnya berisi 1 anak dan diawasi oleh guru dari luar. Jadi nanti di atas ada 4 ruang dan di bawah ada 3 ruang. Tiap anak kita beri 1 ruang masing-masing. Syarat untuk shift 3 atau shift khusus ini, syaratnya ketika dia berada di lingkungan keluarga yang terkena COVID atau dia sedang sakit tetapi ingin tetap datang. Jadi shift 3 itu khusus, jadi dia hanya sendirian di dalam ruangan. Apakah ada pertanyaan dari kegiatan PTS yang akan kita adakan tanggal 1 hingga 8, Bapak Ibu? Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu, orang tua murid? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas? Berarti sudah tidak ada pertanyaan ya, Bapak Ibu orang tua murid, tentang pelaksanaan PTS genap pada hari ini? Kalau tidak ada pertanyaan tentang PTS kita pada hari ini, saya akan menutup kegiatan pada pagi hari ini.
Tidak ada pertanyaan ya, Bapak Ibu? Kalau gitu, pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan doa oleh Bu Wati. Saya persilahkan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk campur tangan-Mu dalam semua kita ini. Biarlah kami baik dan kami anak-anak kami pada dalam pemerintahan Tuhan dan kuatkan dan memberikan kuat kepada kami terima kasih ya Tuhan mengucapkan dosa dan kepada kami ketika kami pertemuan ini ya Bapak. Dan hanya di dalam nama Yesus kami doa dan mengucap berdoa. Amin. Terima kasih Bu Wati. Ada sedikit pengumuman dari Bu Dile. Bu Dile, dipersilahkan. Terima kasih Bu Dia atas waktunya. Ini kami hanya menambahkan sedikit ya Bapak Ibu. Ini saya sebagai tim Satgas dari SMS Yon ingin menyampaikan beberapa hal mengenai kondisi saat ini yang sedang tidak aman di Kota Blora. Memang kita juga sudah tahu ya Bapak Ibu karena sudah semakin naik kondisinya. Jadi memang Omikron ini juga cepat sekali menularnya. Kami berharap kepada Bapak Ibu jika memang ada anak yang dites dan ternyata positif, jadi kami mohon dengan sangat untuk segera melaporkan ke sekolah. Jadi kami ini kan memang bukan aib ya Bapak Ibu, penyakit ini bukan aib, tapi kalau kita bisa bersama-sama untuk kalau misalnya memang iya positif, kalau ia memang ada gejala terus kemudian diperiksakan atau dites ternyata positif, segera lapor saja ke sekolah, nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi nggak perlu nggak perlu malu atau nggak apa-apa. Jadi itu demi kebaikan bersama, karena itu demi kebaikan bersama ya Bapak Ibu. Itu juga itu yang menjadikan sekolah kita itu, kalau misalnya nggak ada yang bilang, sekolah kita akan menjadi klaster. Dan penyakit ini kalau misalnya sudah tertular pun juga akan bisa tertular lagi. Jadi kami harap untuk Bapak Ibu juga mohon kerjasamanya, ini demi kebaikan kita semua, untuk kebaikan bersama. Gitu ya Bapak Ibu ya. Begitu saja Bu Dia, terima kasih atas waktunya. Baik Bu Dila, dan karena kita sudah menutup acara kita tadi dengan doa, terima kasih. Dan berikutnya kita akan ada foto bersama dulu sebagai bukti kita telah mengadakan sosialisasi PTS kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian tolong nyalakan kameranya.
Bapak Ibu tolong nyalakan kameranya karena kita mau sebagai bukti telah mengadakan sosialisasi PTS kita pada hari ini. Ada. Ya, nanti kita nak konfirmasinya. Saya nanti tanya dulu. Nah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam kegiatan PTS kita pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.